Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, saya Lydia Trisnasari SPDI. Saya mengajar di SDN 31 Pasar Embaca, Kecamatan Suranji, Kota Padang. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Berikut akan saya tampilkan video praktik pembelajaran dengan metode problem based learning dengan tema akhlak kepada tetangga pada kelas 5 fase C. Berikut video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berdoa, pertolongan Allah kan datang juga. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yakinilah, meminta hanya padanya, agar hidupmu selalu dekat bahagia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat pagi ini. Coba semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan rapikan tempat duduknya dulu dan rapikan pakaiannya yang belum rapi. Ini kakinya tidak lurus. Kemudian silakan pilih sampah yang ada di sekelilingmu jika ada sampahnya ya. Udah siap belajar hari ini? Siap. Ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa nak? Alum. Kenapa Alum nak? Sakit. Kita doakan semoga Alum cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai silakan kita berdoa dulu. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Ketua, siapa ketua? Bisa, silakan bisa. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang mari kita baca surat pendek, yaitu surat
sudah merasa senang hari ini. Tentunya untuk pelajaran hari ini kita juga harus merasa senang. Baiklah, Ibu mau tanya kepada anak Ibu. Anak Ibu tahu apa itu tetangga? Siapa yang tahu anak Ibu tetangga? Ayo. Ayo. Orang Apa yang tetangga? tinggal sama kita. Orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Kemudian bagaimana perasaan anak Ibu kalau mendengar ada tetangga yang sakit? Ada? Perasaannya gimana? Sedih. Lalu apa yang dilakukan? Nah, baik anak Ibu. Nah, oke. Berdasarkan yang Ibu tanyakan tadi, adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah akhlak terpuji, yaitu akhlak kepada tetangga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak Ibu setelah mempelajari ini mampu memahami akhlak kepada tetangga dengan baik dan benar. Adapun KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti anak Ibu mampu menjelaskan pengertian akhlak kepada tetangga. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada tetangga. Dan yang ketiga, nanti anak Ibu dapat menunjukkan manfaat menjaga akhlak kepada tetangga. Oke, paham anak Ibu? Nah, silakan perhatikan video berikut ini. Videonya nak? Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kira-kira setelah anak Ibu melihat tampilan video tadi, apa yang menjadi masalah dalam video tersebut nak? Ayo Kaila, yang bisa menjawab angkat tangan ya. Silakan Kaila. Apa masalahnya? Biar suaranya nak. Tidak menyapa tetangga. Tidak menyapa tetangga. Ya, apa lagi masalahnya? Ayo. Apa lagi yang kelihatan nih? Ayo, Kevin. Tidak menolong tetangga juga. Apalagi ayo jadi masalah di dalam video itu. Ada apa tadi berkejar-kejaran? Ada apa tadi tuh nak? Maling. Ada maling. Nah, kira-kira permasalahannya tadi ada Kaila bilang. Apa tadi Kaila bilang? Tidak menyapa tetangga. Biasanya dia acuh dan merasa hidupnya itu hidup sendiri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia ternyata tetap membutuhkan orang lain. Di saat dia ada kemalangan, misalnya ada orang yang kecurian juga tadi dibilang ada masalah tadi, ada yang mencuri. Kemudian siapa yang menolong untuk menangkap pelakunya? Tetangga. Kalau kita tidak kenal sama tetangga, kalau kita acuh kepada tetangga kita, apakah mau tetangga menolong kita? Nah, tentu itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang
mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ini, silakan cari jawabannya bersama. Ada permasalahan di sini dan anak Ibu mencari solusi dari permasalahan yang ada di LKPD ini. Paham? Silakan diisi anak ya. Silakan berdiskusi. Buat nama kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan di ujung itu adalah kelompok 4. Silakan buat di LKPD-nya nama kelompok masing-masing. Waktu melaksanakan LKPD ini Bu kasih waktu berapa menit misalnya nak? 20 menit. Nah, silakan kerjakan dalam waktu 20 menit. Kerjakan, ada yang kesulitan nak? Silakan isi jawabannya. Tanya. Ini silakan isi. Lagi. Ada mana diskusikan? Apa Razik? Diskusikan diskusi. Apa manfaat memiliki atau ada tetangga? Akan dicari jawabannya. Kejadian itu apa yang seharusnya dilakukan setelah kejadian itu? Harusnya bagaimana Andi? Andi itu dia memulai semuanya. Kemudian ada seorang bapak kedua. Apa yang harusnya dilakukan Andi? Ayo buat sini. Baiklah Ibu, waktu kita sudah habis sesuai kesepakatan. Tadi ada 20 menit. Silakan Anda Ibu kumpulkan LKPD-nya dan kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok siapa yang bisa ke depan? Siapa yang bisa ke depan? Kelompok 4. Bisa kelompok 4? Silakan kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusikan apa saja manfaat dan memiliki efek yang baik terhadap tetangga. Jawaban menjalin tali silaturahmi. Apa yang seharusnya dilakukan setelah insiden tersebut? Tidak bermain di halaman depan. Bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan publik serta tetangga? Apa yang sudah dilakukan Andi dan teman-temannya agar tidak mengganggu tetangga saat bermain? Tidak bermain bola di halaman depan. Nah, ada yang mau menanggapi penampilan kelompok 4? Sudah benar jawabannya? Ada yang mau menanggapi nak? Benar jawabannya? Atau ada yang mau bertanya nak pada kelompok 4? Dah, kita silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk santian dulu, tepuk santian. Ampu suwo, ampu tidak, duo ampu. Kelompok 4, santian benar. Oke, selanjutnya silakan kepada kelompok 3. Dan selesai nak? Ya, silakan ke depan.
sebelah rumah Andi tinggal Pak Budi, seorang kakek yang suka suasana tenang. Jadi satu hari Andi dan temannya bermain bola dan tanpa sengaja mengenai jendela rumah Pak Budi hingga kacanya retak. Nah, kemudian apa yang seharusnya Andi lakukan terhadap insiden tersebut? Apa jawabannya tadi, Nak? Andi merasa bersalah. Andi merasa bersalah dan langsung meminta maaf. Kemudian bagaimana cara Andi menjaga hubungan baik dengan Pak Budi? Meminta maaf kepada Menjaga hubungan baik, meminta maaf pada Pak Budi. Kemudian ada tadi yang kelompok yang menjawab setiap hari menyapa Pak Budi. Kemudian apa yang bisa dilakukan Andi dan teman-teman agar tidak mengganggu tetangga saat bermain? Bermain dengan hati-hati. Kemudian apa lagi? Bermain di lapangan, tidak dekat rumah. Bermain khusus di lapangan bola. Udah paham anak ibu? Paham tuh? Nah, sekarang anak ibu perhatikan slide yang ibu tampilkan ini. Nah, akhlak kepada tetangga. Oke, dalam Al-Quran, coba jelaskan, coba perhatikan anak ibu. Dalam Al-Quran, akhlak kepada tetangga, Allah memberi tahukan kita bahwasanya kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya adalah berarti itu adalah perintah Allah juga untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian apa itu pengertian tetangga? Setelah kita membahas tadi permasalahan tadi, dalam berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kemudian ada tetangga itu memiliki hak-haknya, Nak? Ada. Tetangga dalam Islam itu ada hak-hak yang harus dipenuhi dan menjaga hubungan baik dengan mereka itu adalah sebagian dari iman seseorang. Kemudian bentuk-bentuk akhlak pada tetangga apa saja, Nak? Saling membantu. Menghormati dan menghargai, saling membantu, kemudian menjaga ucapan dan perbuatan, menjaga keamanan dan kenyamanan. Kemudian, menyelesaikan konflik dengan cara baik dengan bijaksana. Sebagaimana yang ada permasalahan tadi, Pak Budi dengan Andi. Kemudian, bagaimana penyelesaian masalahnya itu? Apakah dia dengan marah-marah? Tidak. Harusnya menyelesaikan konflik itu dengan cara yang baik dan bijaksana. Kemudian manfaatnya lagi, manfaat menjaga akhlak pada tetangga. Yang pertama, tetangga lingkungan yang harmonis dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan dari tetangga. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan emosional dan membangun jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung. Terima kasih. Oke. Nah, setelah kita mempelajari hari ini, apakah anak ibu bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, Nak? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mulai dari pengertian tetangga. Apa itu tetangga tadi? Orang yang dengan rumah kita. Dalam Al-Quran Allah menyuruh dalam surat kemudian apa lagi? Manfaatnya apa? Berbuat baik pada tetangga. Pertama tadi, setelahnya lingkungan yang harmonis. Yang kedua, menjaga silaturahmi. Apa lagi? Juga menjaga mental dan emosional kita. Udah paham, Anak Ibu? Nah, sekarang tugas di rumah silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan nanti. Ada 5 soal dan dibuat di rumah ya. Paham? Sebelumnya Ibu akan memberikan kuis kepada anak Ibu. Silakan dijawab jawabannya dengan baik. Soal pertama,
tentang zakat. Silakan Ibu baca di rumah dengan temanya adalah hidup lapang dengan berbagi. Dengan temanya adalah zakat. Silakan baca di rumah sebelum kita belajar pada minggu